Di tengah guyuran hujan, Dian Fiantis tenang saja menggali dan mengumpulkan tanah. Udah, oke, enggak ada GPS sama, enggak ada. Udah Bu. Udah bisa Bu? Udah bisa mereka. Udah bisa. Teman sejawat dari seluruh dunia menjulukinya perempuan pemburu abu vulkanis. Hari ini meletus, besoknya saya langsung berusaha masuk ke lokasi. Riset panjangnya menyebut proses pelapukan abu vulkanis mampu menyerap sejumlah karbon, salah satu unsur yang bikin perubahan iklim. Sebuah harapan yang menjanjikan. Perempuan tangguh dan ahli tanah. Dia adalah Dian Fiantis. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Dian Fiantis adalah ahli tanah dan pemburu abu gunung api. Dia telah mengumpulkan abu vulkanis dari Gunung Merapi, Kelut, Sinabung, dan Krakatau. Di Sumatera Barat pada bulan April tahun 2005 terjadi letusan Gunung Talang yang cukup besar. Hari ini meletus, besoknya saya langsung berusaha masuk ke lokasi tapi tertutup. Lusanya saya dengan tim peneliti yang lain berusaha menyusup masuk, mengambil abu vulkanis yang masih belum kena hujan, masih fresh dia. Dengan 129 jajaran gunung api, Indonesia adalah negeri vulkanis teraktif di dunia. Jutaan orang menggantungkan pengharapan pada cuaca, curah hujan, dan tanah subur buat pertanian dan tempat tinggal. Mereka yang bertaruh tahu, letusannya adalah cara alam mengembalikan kesuburan tanah. Abu vulkanis kelak akan melapuk menjadi tanah-tanah subur, dan dalam proses itulah abu vulkanis menyerap karbon, salah satu unsur yang bertanggung jawab membuat perubahan iklim. Curah hujan ada, berarti batu itu akan mulai basah. Ada yang tergenang spot-spotnya, nanti bisa masuk tanaman satu sel. Itu dia memanfaatkan CO2 dari udara, dia store dari tubuhnya. Setelah blue-green alga ada, akan masuk lichenes, lumut kerak. Setelah lichenes tumbuh, nanti lama-kelamaan rumput datang. Genesis tanah, asal mula tanah. Tapi ilmu tanah tak serumit itu. Dia bisa sesederhana cerita soal makan pagi kita. Tanpa para ahli ilmu tanah, maka sepiring nasi itu porsinya juga tergantung kepada kami. Kalau misalnya para petani memupuknya tidak sesuai dengan kondisi tanahnya, maka produksinya bisa jadi jatuh. Akibatnya apa? Harga beras melambung. Berdasarkan warna ini, kami ahli ilmu tanah bisa melakukan peramalan tingkat kesuburannya. Tanah itu warna hitam, berarti kandungan bahan organiknya tinggi. Tanah itu akan mudah kita olah. Relatif lebih subur dibandingkan tanah yang berwarna coklat. Apalagi kalau tanah itu berwarna merah. Banyak kebijakan pertanian ada kalanya kalau tak mau dianggap sering mengabaikan sains dan para ilmuwan. Produksi per hektar meningkat walaupun ekstensifikasi penambahan sawah itu masih terlalu kecil. Proyek ambisius macam lahan gambut 1 juta hektar yang digeber Presiden Soeharto pada tengah 90-an gagal total karena kesalahan tata air dan padi tak cocok bersemayam di lahannya. Kalau kita memupuk secara generalisir, Kementerian Pertanian menyarankan untuk tanaman ini diberikan 50 kg N, 100 kg P misalnya, 50 kg K misalnya, nggak tahu dia daerah itu membutuhkan 50 kilo atau 100 kilo. Kalau kita memberikan lebih berarti sia-sia. Kalau kita memberikan kurang berarti produksinya tidak optimum. Selain itu, tentu saja ada persoalan klasik, peralatan dan laboratorium yang terbatas, zat kimia yang minta ampun susah dan mahal, serta para ahli yang malah tersembunyi di balik gunungan pekerjaan administrasi. Dia adalah satu dari sedikit profesor doktor yang rajin mengajak mahasiswanya penelitian. Saat ini saya membawa 8 orang mahasiswa S1, kemudian 1 orang lagi alumni yang baru tamat yang saya proyeksikan untuk menyelesaikan S2 dan S3. Butuh waktu, banyak waktu yang panjang agar mereka bisa jadi ahli kelak. Tapi pada ilmuwan-ilmuwan muda inilah harapan bisa ditambatkan. Jadi kalau kita punya tanah katakanlah 60 cm, Anda kalikan sajalah 20 tahun.
Kalau dia tebalnya kayak misalnya pada tanah-tanah tua bisa sampai 2 meter, kalilah 20. Celakanya kita sekarang lapisan topsoil, permukaan tanah yang berwarna hitam kecoklatan ini kita buang atau kita tutupi dengan semen. Jadilah toko-toko, jadilah rumah. Tanah yang subur itu sudah tidak subur lagi, nggak akan bisa dimanfaatkan forever ya sampai selamanya kecuali rumahnya hancur. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.